pelaku yang berhasil kita amankan ini merupakan residivis kasus curang ya, yang pernah dilakukan penyidikan juga di Polres Purwakarta pada tahun 2007 dengan vonis hukuman penjara 3 tahun. Dari awal sih Pak, ada yang minta jatah ke panitia. Jatah? Ya, katanya dari anak-anak. Anak-anak mana? Yang gerombolan, nggak tahu sih. Ya kira-kira itu gerombolan mana? Aku kurang tahu Pak, soalnya Saya dulu waktu saya masih anggota DPR di sini teh urusan apa nggak tahu ya, urusan tanah, nggak tahu urusan jembatan, saya lupa. Pernah juga di daerah ini ada sekelompok orang, anak-anak muda yang agak sikap konfrontatif, nantangin segala deh. Dulu itu saya ingat gitu loh, dulu pernah. Itu atau bukan? Orang-orangnya sih bukan yang sebagian, bukan yang di lingkungan sini tinggalnya Pak. Oh, bukan orang sini. Iya. Orang mana? Belum tahu kok, proses BAP-nya belum. Oh, belum selesai. Di sini ada nggak orang yang bisa ditanya? Itu orang mana itu? Siapa itu? Hah? Ada ya orang yang nggak punya hati kayak gini. Ini liatin, preman kampung aniaya tuan rumah hajatan di Purwakarta berakhir maut. Ini nih gara-gara uang. Ada sekelompok orang yang datang ke hajatan orang nih minta uang. Udah dikasih sama tuan rumahnya, tapi balik lagi minta uang yang lebih gede. Ini kan nggak punya hati ya, karena nggak dikasih uang, terus tuan rumahnya dikeroyok, dianiaya sampai meninggal dunia. Ini dari acara yang harusnya bahagia jadi acara duka. Ini memang nggak ada hatinya orang-orang ini. Ini harus diproses sih, harus diproses. Karena memang mereka ini nggak ada yang punya hati nih. Kasian nih korbannya nih. Cuma satu saja itu yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya Yogi usia 36 tahun. Yang 12 orang itu kok tidak dijadikan tersangka? Kayaknya hanya sebagai saksi saja. Apa ini maksudnya? Berarti yang 12 itu masih bisa meresahkan masyarakat berkeliaran gitu. Basmi dong. Ini premanisme seperti itu. Gak bisa kalau tersangkanya cuma satu. Apalagi itu tersangkanya Yogi 36 tahun. Dia tuh pernah di penjara 3 tahun ya. Dia tuh memang residivis gitu ya, meresahkan. Lah yang 12 tolak bayar 500.000, pemilik hajatan tewas dikeroyok di depan pengantin. Seorang pria bernama Dadang, 58 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penggeroyokan saat acara pesta pernikahan anaknya di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada 4 April 2026. Peristiwa bermula ketika sekelompok orang datang dan diduga meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Korban menolak permintaan tersebut, sehingga terjadi cekcok dan berujung pada aksi kekerasan. Dadang kemudian dikeroyok sehingga mengalami luka serius dan tidak sadarkan diri. Korban sempat mendapatkan penanganan, namun nyawanya tidak tertolong. Pihak kepolisian telah turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Kasus ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh pelaku dan motif kejadian secara menyeluruh. Yang kami temukan yaitu tersangka kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Stis. Guys, sebelumnya saya ucapkan turut berduka untuk keluarga yang lagi hajatan di Purwakarta yang katanya didatengin sejumlah preman, dipukulin lalu sampai dia meninggal ya. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan si bapaknya diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, semoga husnul khotimah. Amin. Ini yang harusnya menjadi momen bahagia tapi malah menjadi momen duka ya, gara-gara si preman ini. Aduh guys ya, ini kronologinya sebenarnya seperti apa ya? Karena menurut pengakuan dia sama polisi ya, katanya dia marah karena gajinya tidak dibayarkan. Kalau memang itu benar, harusnya pakai otak dong lu ya. Karena dia tuh lagi hajatan, lagi repot, nggak bisa nanti gitu ya. Aduh, ini bener-bener ya kelakuan, bukannya ya dibantu gitu, nanti setelah selesai baru dibicarakan. Aduh, ini astagfirullah, nih kayak gini nih, sampah masyarakat preman tuh. Dia tuh, aduh bener-bener ya, kalau mau uang itu ya kerja gitu ya. Bukan cuman mau enaknya aja, tinggal minta. Nih dasar nih sampah masyarakat kayak gini tuh. Ya harusnya udahlah kayak gini tuh dihukum metong aja Pak ya.
nggak usah hukum sampai 15 tahun, nanti juga keluar lagi begitu lagi kelakuannya ya. Nih, aduh, makanya nih masih banyak tuh di masyarakat tuh kelakuan-kelakuan preman-preman kayak gini tuh ya. Ada kejadian yang benar-benar bikin miris hati. Jadi ada seorang pemilik hajatan atau seorang ayah yang meninggal dunia setelah dikeroyok saat dia lagi ngadain acara pernikahan anaknya sendiri di rumahnya. Awalnya sekelompok orang datang meminta uang jatah, dikasihlah 100.000, tapi mereka balik lagi maksa minta 500.000. Korbannya menolak dan berujung dikeroyok sampai meninggal. Dengan kasus seperti ini ya, ini tuh mencerminkan mentalitas yang bermasalah. Asli, pola pikir kayak gini tuh rendah banget. Datang ke acara orang bukannya bawa doa atau niat baik ya, malah maksa minta uang seolah-olah itu hak mereka. Dan yang lebih parahnya ya, beraninya keroyokan. Sendiri mungkin gak ada nyali ya, tapi giliran rame-rame langsung tuh jadi pemberani. Sumpah ya, itu tuh bukan kuat, itu tuh pengecut. Dan yang paling nyesek ya, ini tuh terjadi di hari yang harusnya jadi momen paling bahagia dalam hidup keluarganya. Pernikahan anaknya berubah jadi duka. Kasus kayak gini gak boleh berhenti cuma jadi berita aja, harus diusut tuntas, pelakunya juga harus dihukum seadil-adilnya. Supaya ini jadi pembelajaran kalau pola pikir dan tindakan kayak gini tuh ada konsekuensinya. Menurut lu gimana nih? Apa sih hukuman yang kira-kira nih setimpal dengan apa yang pelaku perbuat? Tulis komen lu di bawah. Om, itu yang lagi viral di hajatan, gimana kelanjutannya? Yang pertama, Om Jen ikut berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. Yang kedua, kasus ini, masalah ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Purwakarta. Pada pihak keluarga, masyarakat, dan kita semua jangan pernah ragu, percayakan sepenuhnya kasus ini pada pihak kepolisian. Percayakan kasus masalah ini pada Polres Purwakarta. Om Jen pun yakin bahwa Polres Purwakarta akan menangani kasus ini dengan baik dan akan memproses sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, hari ini Om Jen akan keluarkan SE untuk pembatasan dan memperketat perizinan dan pengawasan izin keramaian di hajatan, baik nikahan atau sunatan, sehingga ke depan untuk izin keramaian, hajatan, nikahan atau sunatan itu harus ada fakta integritas, partisipasi, menjaga keamanan dan ketertiban dari semua pihak yang ada di wilayah itu, baik kepala desa, LPM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sehingga izin itu akan dikeluarkan jika semua pihak yang ada di wilayah itu mereka menjamin keamanan dan ketertiban. Kalian udah dengar kan kasus pernikahan di Purwakarta yang di hari H ayah pengantin itu dikeroyok hingga berpulang oleh preman karena tidak memberikan uang pengamanan kepada para preman ini. Ini sakit banget, bejat banget, dan aku mau bahas kasusnya teman-teman. Ini kasus baru banget terjadi di tanggal 4 April tahun 2026, di hari Sabtu lalu. Jadi ini kejadian di Purwakarta, korbannya adalah Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah ayah dari pengantin. Bayangin, itu adalah hari pernikahan anaknya. Di kediamannya, pesta berjalan, pengantin duduk di pelaminan, tamu datang, tidak ada yang bermasalah gitu. Mereka foto-foto tampak bahagia karena ini hari pernikahan. Jam 2 datanglah sekelompok preman, minta uang pengamanan, minta 100.000, dikasihlah sama Pak Dadang. Mereka pulang, premannya tidak ada masalah. Jam 3 mereka datang lagi, minta lagi uang 500.000, nggak dikasih sama Pak Dadang. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Pak Dadang dikejar sampai di depan rumahnya, dan itu kejadiannya pengantin masih duduk di pelaminan, tamu masih ramai di acara pernikahannya, dan kemudian ada pengeroyokan hingga Pak Dadang itu tidak sadarkan diri. Pelaku kemudian melarikan diri, Pak Dadang dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya Pak Dadang berpulang teman-teman. Dan ini adalah kasus yang bejat banget. Hari yang semestinya menjadi hari yang bahagia menjadi hari yang sedih, terutama bagi pengantin. Bayangin seberapa trauma pengantinnya dengan kasus ini. Sehingga kasus ini viral sekali untuk menjamin keadilan bagi Pak Dadang. Jadi tolong teman-teman, mari kita stop normalisasi budaya premanisme, dan tolong untuk kita semua bisa lebih memperketat penanganan dan juga pengamanan untuk kejadian seperti ini itu tidak terulang kembali teman-teman. Padahal bayar cash teh 1.500.000 ke bawah, tapi pas acara tidak ada pengamanan, masih tetap yang punya hajat yang riweuh. Tah eta maksudna ayeuna Bang Jorek nganter panganten ya, ngurus-ngurus cenah ka desa, terus ka polsek dan ramil, ka tokoh masyarakat,
Pokoknya mah selama Bang Jo bisa nganter, diantar lah pokoknya mah. Lamun mayar meren, pira puting kawabub sitah mayar. Lamun memang sitah mayar, pangmayarkeun meren. Saha oknumna yang udah gue lah.